Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendengar eh, suaranya Bu Anggari karena tidak pakai headset saya. Teman-teman, maaf, maaf ini apa videonya telat ya, terlambat karena kemarin saya itu ada presentasi di Bank Indonesia, sebenarnya internasional. Jadi saya tidak sempat untuk membuat apa video pembelajaran. Oke, next. Ini berarti pertemuan kita yang keempat ya. Teman-teman, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai fungsi. Bab fungsi. Untuk kelas A dan B sudah saya jelaskan sedikit di kelas, tapi di kelas C dan D kemarin itu saya ada halangan hadir karena ada pertemuan di rektorat yang saya wajib hadir, jadi agak sedikit tertinggal, tapi nggak apa-apa. Teman-teman gini, intinya di bab fungsi ini kita akan belajar untuk menggambar fungsi. eh Tidak sulit sih. Jadi nanti juga tidak terlalu rumit gitu apa mengenai penggambaran fungsinya itu. Sebentar, sebentar ya. Hmm, sudah. Oh, oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai bab fungsi, bab 4 mengenai fungsi. Oke, bab fungsi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana cara untuk menggambar fungsi. Nah, eh, perlu diketahui pertama bahwa fungsi, fungsi itu apa gitu ya. Yang sudah dapat materi ini boleh di skip. Kalian kalau sudah punya buku atau sudah beli buku bisa mengakses halaman 57 mengenai bab fungsi. Fungsi itu adalah bentuk hubungan matematis. Bentuk hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan gitu teman-teman. Jadi kalau di dalam satu fungsi itu intinya itu hubungan. Oh, maaf ini tulisannya Bu Anggari mulai nggak jelas lagi, hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan gitu ya. Jadi antara eh, variabel satu dengan variabel lain itu mempunyai hubungan keterkaitan gitu loh teman-teman. Nah, fungsi sendiri nanti kita akan belajar dua. Yang pertama fungsi linier. Fungsi linier dan yang kedua adalah fungsi non-linier. Nah, bedanya apa gitu kan? Kalau ditanya bedanya apa? Linier. Bedanya gampang. Lini itu apa? Lini itu garis. Berarti kalau fungsi linier itu nanti kurvanya itu berbentuk garis lurus. Kalau fungsi non-linier, kalau non-lini berarti kan bukan garis. Jadi nanti kurvanya itu berbentuk non-garis atau bisa parabola, lingkaran, dan lain-lainnya. Parabola terbalik ke menghadap ke atas, menghadap ke bawah, menghadap ke samping gitu. Nah, yang pertama, fungsi linier, ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Nah, fungsi linier itu persamaannya mempunyai pangkat maksimal satu. Persamaannya punya pangkat satu. Kemudian kurvanya garis lurus. Yang fungsi nonlinier gimana? Persamaannya pangkatnya lebih dari satu, kurvanya berbentuk non garis, bisa parabola, bisa lingkaran gitu ya. Kemudian ini
yang selanjutnya perlu kalian pelajari adalah mengenai unsur-unsur fungsi. Ini kalian harus hafal ya. Unsur-unsur fungsi. Yang pertama ada variabel. Yang kedua ada koefisien. Yang ketiga ada konstanta. Nah, perbedaannya apa ini di antara kata-kata ini? Variabel itu yang mana ya, Bu ya? Gitu. Variabel itu yang mana? Terus koefisien itu yang mana? Terus konstanta itu yang mana? Misal Bu Anggari punya persamaan, kalau kalian masih ingat model persamaan itu misal gini loh, 2Y sama dengan 2X plus 3, misal seperti itu. Variabel, kalau variabel itu yang mana? Variabel itu yang berbentuk huruf. Ada X, ada Y. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka atau bilangan yang melekat pada variabel. Berarti di dalam persamaan ini, koefisiennya mana? Koefisiennya adalah 1 yang melekat pada Y dan 2 yang melekat pada X gitu. Konstanta itu adalah bilangan yang sendiri, dia berdiri sendiri, dia nggak punya pasangan. Jadi di sini konstantanya adalah 3 gitu. Gitu ya guys, gampang kan? Dipelajari aja. Lagi, selanjutnya adalah mengenai penggambaran fungsi linier dan fungsi non-linier. Nah, gimana Bu cara menggambar fungsi linier dan fungsi non-linier? Oke. Kalian bisa melihat di buku halaman 61. Kemudian Bu Anggari akan jelaskan mengenai cara menggambar fungsi linier dulu yang pertama. Fungsi linier. Caranya gimana? Kita seperti di buku punya persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Gimana cara menggambar kurva dari persamaan ini gitu. Yang paling gampang caranya, Bu Anggari praktekkan cara yang di buku ya. Miring-miring ya tidak apa-apa ya guys. Gini. Jangan lupa bawa buku streaming ya. Ada X, ada Y. Nah, yang paling gampang adalah memisalkan salah satu variabel itu dengan suatu bilangan. Misal kita misalkan X-nya sama dengan 0. Y-nya berapa? Gitu. Y-nya berapa kalau X-nya 0? Caranya ngitung gimana? Y sama dengan 3 plus 2X. Sama dengan 3 plus 2 dikali 0. 2 kali 0 berapa? 2 kali 0, 0. Jadinya Y sama dengan 3. Gitu ya. Nah, Pak Anggari ini mengajar dari, mengambil contoh dari buku ya. Selanjutnya, kalau X-nya 1 gitu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 3 plus 2 dikali 1. 3 plus 2, Y-nya sama dengan 5 gitu ya. Lagi Y sama dengan, misal X-nya kita misalkan jadi 1 udah, sekarang ganti 2. 3 plus 4 sama dengan 7 gitu. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya 7. Sekali lagi terakhir, Y sama dengan 3 plus 2 dikali 3 misal. Sama dengan 3 plus 5. 2 kali 3, 6. Maaf ya. Sama dengan 9 gitu. Jadi kalau X-nya 3, Y-nya 9. Terus gambarnya gimana, Bu? Gambarnya kurva ya gampang. Miring-miring gitu ya Bu Anggari ya nulisnya ya. Bisa lurus. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Misal ini yang pertama
titiknya adalah 0,3. X-nya 0, Y-nya 3 di sini misal. Yang kedua adalah X-nya 1, Y-nya 5, misal di sini. Nah, titiknya di sini. Ini berarti titik 1,5. Ini 1, ini 5. Lagi di sini X-nya itu 2, misal. Terus Y-nya kurang tinggi ya. Y-nya itu 9, misal di sini. 9 sama 2. Di sini. Ini berarti 2 sama 7 gitu ya. 2,7. Nah, teman-teman nanti bisa dilanjutkan sendiri, ini nanti digambar di bukunya Streaming bagus. Garisnya nanti bisa simetris gitu. Oke, mungkin sementara itu dulu penjelasan awal mengenai menggambar kurva. Nanti di kelas saya jelaskan lebih rinci lagi mengenai hubungan linier ini ya. Non-linier nanti aja dulu ya. Oke. Nanti kemudian kita nanti langsung ke hubungan matematis antara matematika dengan hubungan non-linier gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Teman-teman silakan dipelajari caranya menggambar kurva seperti ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.